Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandirot dalam video channel YouTube saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah video channel ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar. Siapapun yang mendengar firman Tuhan melalui channel ini, video ini, pasti diberkati. Doa saya menyertai saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, program ini saya namakan yaitu program Mujizat Tuhan Yesus masih terjadi, masih ada. Nah, saudara, sekalipun banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak lagi melakukan mujizat, tapi bagi saya Tuhan Yesus masih tetap sama melakukan mujizat kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Nah, tidak pernah ada perubahan di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebenaran. Kebenaran yang luar biasa. Nah, ayat firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata firman Allah. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran." Di ayat yang lain, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita." Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah dirimu sebab firman adalah kebenaran." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah kebenaran itu adalah kekuatan kita. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah begini. Kebenaran boleh, saudara, boleh disakiti. Ingat sekali lagi, kebenaran boleh disakiti. Kebenaran boleh menderita. Kebenaran boleh disalahkan. Kebenaran boleh dihakimi, saudara. Bahkan kebenaran terkadang sementara waktu dikalahkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya banyak mengalami pengalaman yang luar biasa, yang banyak menjadi kekuatan dalam hidup saya. Contohnya adalah apa, saudara? Kadang-kala bukan kesalahan saya, kesalahan orang lain. Kita yang harus menanggung. Artinya apa? Kita yang berjalan kebenaran, terus berjalan kebenaran, justru kita yang disalahkan. Mereka yang salah, tetapi justru kita yang disalahkan. Tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan kepada saya, kepada kita semua adalah mengampuni. Pengampunan itu adalah hak yang luar biasa. Karena Matius 6, 14-15 berkata, "Jika kamu mengampuni orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita." Jadi hamba Tuhan terus mengampuni sekalipun kita disalahkan. Kebenaran, saudara, yang kadang kala, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kadang kala kita pegang, saudara, yang kita miliki, saudara, kadang kala kita dihakimi. Kita dihakimi secara luar biasa. Malahan kita disiksa, bahkan kita disalahkan. Saudara, kadang kala kebenaran yang ada pada kita dicaci dan dimaki. Bahkan disudutkan. Bahkan boleh saya katakan diisolasi, saudara. Terkadang kebenaran yang kita miliki, kita berjalan dalam kebenaran, saudara. Kita banyak kali disalahkan, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, kebenaran boleh dibenci, kebenaran boleh disalahkan, kebenaran boleh orang buat menderita, kebenaran boleh disingkirkan, kebenaran boleh diisolasi. Tetapi saya mau katakan hari ini, kebenaran tidak akan pernah mati. Saudara, ingat baik-baik. Kebenaran tidak akan pernah mati. Bahkan saya mau katakan, kebenaran tidak selamanya akan terpenjara. Tetapi suatu waktu, kebenaran akan muncul. Dan kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran akan dibuktikan. Kebenaran akan dinyatakan. Kebenaran akan muncul. Saudara, suatu waktu. Karena firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 3, perikop di atas adalah segala sesuatu ada masanya. Saudara, ada masa kita disalahkan. Ada masa kita akan dibenarkan. Ada suatu waktu kita yang berjalan di kebenaran dibenci, difitnah, disalahkan. Tapi ada suatu waktu kebenaran akan muncul. Kebenaran akan mengalahkan orang menghakimi. Kebenaran akan muncul dan kebenaran akan mengalahkan orang menghakimi kita, menyakiti kita. Saudara, yang membuat menderita, tetapi kebenaran akan muncul karena kebenaran tidak selamanya terpenjara, kebenaran tidak selamanya akan mati, tetapi kebenaran akan muncul.
akan muncul. Tidak selamanya kebenaran akan terisolasi, tapi kebenaran akan muncul. Karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda lihat, Yesus pernah difitnah, Yesus pernah menderita, Yesus pernah disalib, Yesus pernah mati. Tetapi saudara, sekali dia adalah kebenaran, dia akan keluar menjadi kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itu bangkit. Saudara, dan setelah Yesus bangkit, kebenaran bangkit. Nah, semua orang menyakiti, semua orang menghakimi, semua orang menyalahkan, melihat bahwa kebenaran tidak dapat terkalahkan. Dia akan bangkit, dia akan nyatakan bahwa dia adalah kebenaran. Emas tetaplah emas. Saudara, dengar, emas tetaplah emas. Dimanapun engkau berada, kalau engkau emas, emas akan muncul. Tapi terkadang emas akan dibawa kepada, masuk kepada masa, dia akan disaring, dia akan dibakar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penuh penderitaan yang luar biasa, penuh pergumulan yang luar biasa. Tapi sekali emas, tetap emas. Dimanapun engkau berada, saudara, emas dimanapun ditempatkan, emas dimanapun engkau dibuang, saudara, tetaplah emas. Kebenaran dimanapun engkau diisolasi, atau engkau difitnah, engkau disalahkan, kebenaranlah tetap kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah hidup dengan kebenaran. Karena suatu waktu kebenaran akan menjadi pembela dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Terus berikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Jangan takut, terus menyampaikan. Kita akan lihat suatu waktu kebenaran akan menjadi suatu cahaya, menjadi kemuliaan dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini bisa di-share dan bisa dibagikan kepada semua orang, menjadi berkat bagi semua kita yang percaya kepada Kristus. Dan di akhir video ini, jika engkau diberkati dengan firman Tuhan ini, jangan lupa di-subscribe video ini agar supaya memberikan peluang terus untuk saya memberitakan Injil Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa orang-orang yang menonton video ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sakit, sembuhkanlah. Kalau mereka terikat, lepaskanlah. Pergumulan masalah mereka, Tuhan selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya.